Jadi visum itu adalah pro justisia untuk keadilan, pasti yang memegang nanti adalah penyidik. Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Tapi sekarang gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Hari ini, hasil visum Loli dikabarkan akan diumumkan atau dirilis oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, santer diberitakan jika Loli telah menggugurkan kandungannya usai dituding hamil oleh kekasihnya, Fadel. Atas dugaan itu, Nikita melaporkan Fadel dengan berbagai tuduhan, mulai dari perselingkuhan anak hingga undang-undang kesehatan. Hasil visum Loli menjadi penting untuk membuktikan isu yang selama ini beredar luas di media sosial. Lantas, apa kata pihak Nikita menanggapi hasil visum Loli? Visum itu adalah pro justisia untuk keadilan, pasti yang memegang nanti adalah penyidik. Mungkin penyidik akan menyampaikan secara garis besarnya saja, tapi yang pegang dokumen itu pasti penyidik. Kami tidak punya. Jadi kalau Anda ingin secara mendalam dan mendetail, boleh Anda tanyakan kepada Umar. Masih diperiksa Lauranya, tapi harus ditinggal karena harus istirahat. Jadi Laura sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Nanti gimana-gimananya tanya aja sama di atas. Sudah masuk pemeriksaan. Nanti bagaimananya biar Ibu dari Kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Jadi setelah visum dilakukan di rumah sakit, ya, nanti untuk saudari LM dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kita lakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari saudari kita LM. Itu pun pasti didampingi orang tuanya, ya, kuasa hukum, kemudian dari UPT 3A. Jadi untuk NM selaku orang tuanya, ya, memang berwajib untuk kan LM itu ada di bawah pengasuhan oleh orang tuanya. Itu yang dilakukan oleh NM. Karena status di bawah umur, jadi di bawah umur dari ibundanya ya? Iya betul. Jadi lapor pun NM. Ya, lapor pun MM, berarti memang untuk LM itu masih di bawah umur. Ya, kalau prosesnya berjalan Anda ikutin saja, karena ini kan proses hukum, tahapan-tahapannya harus dilalui dan itu sudah dilalui sebagaimana yang harus terjadi dalam proses hukum acara pidana. Seperti itu. Tidak puas melaporkan Fadel dengan 3 tuduhan, Nikita dikabarkan akan kembali menambahkan laporan baru terhadap Fadel. Usai Nikita bertemu dengan 2 orang saksi baru yang mengaku menyaksikan peristiwa penting apa yang dialami oleh Loli. Mendengar kesaksian tersebut, Loli tak kuasa membendung amarahnya. Lantas, benarkah Nikita akan menambahkan pasal baru dan akankah menyeret keluarga Fadel ke dalam penjara? Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga deh. Ya namanya ibu, semakin ini proses berjalan, semakin terungkap satu-satu saksi, ya semakin kaget-kaget ya. Kaget dalam artian dia terpukul. Kok seperti ini anak saya diperlakukan. Total sebentar ya, yang awal itu 1, 2, 3 ya, tambah Niki 4, tambah lagi 2, 8, 11, 6, jadi 7, sama Niki jadi 8. Tambah ada 2 lagi, tapi 2 ini saya belum berkomunikasi. Semuanya adalah saksi-saksi yang berinteraksi dengan Loli. Artinya berinteraksi itu bertemu, berkomunikasi, duduk bersama, bercerita dan sebagainya. Tapi peristiwanya beda-beda. Jadi ada peristiwa di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Nah,
saksinya beda-beda. Jadi di bulan April itu saksinya putus sampai di bulan itu. Tapi dia yang luar biasa tahu karena dia sempat datang di satu tempat, Loli menceritakan semua. Berarti total 2 akan menyusul ya Bang? 2 akan menyusul, dan itu saya akan meminta persetujuan dulu dari penyelidik, dari polisi. Apakah saya boleh menelpon, kan saksi ini harusnya dipanggil. Nah, tapi dia bilang coba kalau mereka mau lebih bagus supaya nanti dibuatkan panggilannya gampang. Tapi kan kita juga harus berkomunikasi dulu dengan saksi, karena saksi ini juga tahu dan mungkin dia juga menyimpan CCTV kejadian. Banyak macam-macam saksinya. Saksi yang kejadian awal ada, jadi di bulan April. Saksi yang tahu di bulan Juni ada. Saksi yang tahu, jadi persoalan ini persoalan tersendiri. Tapi saksinya berbicara mengenai peristiwa-peristiwa sendiri. Jadi contoh peristiwa April itu ada saksi tersendiri yang bercerita. Itu awal kejadian setelah dia pulang dari luar negeri. Ada saksi lagi di bulan Juni. Saksi di bulan Juni itu terkait hal-hal yang luar biasa. Dan itu saksinya ada 2. Nah, semua ini semuanya berkas. Keterangannya seperti apa secara mendetail itu ada di penyidik. Ya, bagaimana teknis dan semuanya, bagaimana yang dilakukan oleh korban Loli ini, itu semuanya terurai secara terperinci di dalam berita acara pemeriksaan atau berita acara interview. Kalau yang sekarang yang lagi diperiksa belum. Jadi saya tadi hanya menyampaikan ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa dia tahu sebuah peristiwa. Jadi saya bilang, apakah kita akan mengajukan permohonan supaya dia dipanggil, ataukah saya meminta tolong supaya dia tidak keberatan untuk menegakkan kebenaran, melindungi anak-anak yang lainnya untuk kasus yang seperti ini. Nanti disampaikan kepada saya, coba silakan abang telepon, mudah-mudahan saksinya mau. Kalau saksinya mau, ya kapan saja dia bisa hadir di sini. Untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Saya penjarakan semuanya. Ya, bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Kalau F nanti kita panggil ya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan, itu jelas. Ya ini lagi diproses Mbak, jadi setelah dilaporkan kita proses, kemudian mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi, ya itu yang melihat, mendengar, kemudian dari barang buktinya juga kita sudah kumpulkan, penyidik sudah mengumpulkan. Di sisi lain, keluarga Fadel mengaku pasrah dan menyerahkan semuanya pada penyidik, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan. Namun begitu, mereka percaya jika Fadel hanya menjadi korban fitnah. Mereka percaya Fadel tidak bersalah. Pasrah bukan berarti kalah atau menyerah. Mengingat saat ini Fadel resmi menggandeng pengacara Rasman Arif Nasution untuk menghadapi laporan yang dibuat Nikita. Lantas, seperti apa tanggapan kakak Fadel menanggapi banyaknya tuduhan yang dialamatkan pada keluarganya? Tapi sekarang, gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Gue pastikan, gue sama Loli tidak pernah bareng, tidak pernah tim, dan tidak pernah memilih, apalagi itu. Gue bisa tanggung jawab, dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Gue bakal buktiin ke kalian kalau gue bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillah. Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Nggak pernah cari siapapun, dan saya juga nggak kenal siapa. Jadi itu kita nggak ada cari-cari orang atau apa, nggak ada, bohong itu semua. Kalau Gram sih enggak, karena media sosial kan memang udah terbentuk dari putaran-putaran berita itu kan memang sudah lama ya, karena kan Fadel juga kan di bidang dance juga kan di sosial media, jadi itu mungkin resiko kita untuk ada blunder atau apa kata-kata apa kan ya biarlah hak-hak mereka untuk asumsi apapun, tapi intinya kita di sini kita lurus-lurus aja.
kita konsisten dengan dance kita gitu aja sih. Ya biasa, kita santai aja, biasa-biasa aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga. Udah yang berjalan apa yang sehari-hari kita aja udah. Kalau asumsi dari semua media seperti itu kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas padahal buat dia, bukan buat orang lain, itu aja. Terakhir Loli kesini kapan, Kak? Terakhir Loli kesini ya mungkin yang sebelum kejadian itu yang 1 hari ya sebelum besoknya dia sempat main kesini. Ya biasa main-main, udah itu aja sih, nggak ada apa macam-macam atau gimana, karena kan di rumah kan juga apa kita tahu ya emang sering main kesini bolak-balik. Keluarga besar ya paling ya karena media ya banyak menggiring opini yang nggak benar ya, tapi kalau dari keluarga besar udah tahu kalau kita seperti apa, jadi ya biasa aja. Ya itu kan asumsi dari mereka. Kalau kita yang jalanin, kita yang tahu kita, mungkin lingkungan-lingkungan terdekat yang tahu kita, ya silakan tanyakan atau mungkin lihat dari persepsi orang aja, dari mana nih persepsi itu bisa dilihat. Mungkin karena tampilan kita atau apa kan, ya itu asumsi orang berbeda, ya itu hak mereka gitu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.